Hai, selamat malam Mbak Ami. Hai, malam. Pertama-tama terima kasih karena Mbak Ami sudah bersedia menjadi narasumber di Salsa, walaupun ini bukan pertama kali nih. Nah, yang aku mau tanyakan pertama adalah Mbak Ami sudah berapa lama sih join di TDA? Kalau join di TDA-nya sendiri itu tahun 2017. Tapi tahu TDA-nya itu dari tahun 2016 gitu. Jadi pertama kali waktu itu saya juga nggak tahu ya, diinfo sama temen gitu, ada pesta wirausaha, terus nama saya tuh ada di flyer gitu. Wow. Sementara saya tuh belum tahu gitu loh, belum tahu kalau mau jadi pembicara di situ. Terus saya dibilangin gini sama teman, wah selamat ya Mi, kamu jadi pembicara pesta wirausaha waktu itu. Hah, yang bener aku nggak tahu nih. Terus coba aja hubungi panitianya gitu. Terus aku hubungi panitianya kan. Nah, ternyata panitianya itu Pak Hendra sama Desu gitu. Iya. Terus saya hubungi, Pak, saya kok ada nama saya di sini tapi belum ada informasi gitu kan. Akhirnya datanglah Pak Hendra waktu itu sebagai ketua TDA dan Desu sebagai ketua panitia. Datang ke kantornya Anemon, terus mereka bilang, ya kita memang biasa inilah, hajar dulu lah, baru ngomong sama. Lucu banget waktu itu. Terus keren deh. Pengalaman pertama waktu minta jadi pembicara di pesta wirausaha itu seru banget dan saya bersyukur gitu ya. Terus saya melihat ada sesuatu yang value yang luar biasa ya dari TDA. Akhirnya tahun 2017 saya join di TDA sampai sekarang. Oke. Nah, Mbak Ami kan sudah berbisnis dari berapa lama nih Mbak untuk Anemon? 14 tahun, Mbak Liz. Wow, 14 tahun. Oke. Selama 14 tahun itu sudah berapa komunitas yang Mbak Ami ikuti? Kalau saya tuh jarang ya Mbak Liz ya ikut komunitas bisnis atau komunitas-komunitas wanita gitu, karena memang nggak terlalu suka yang apa ya istilahnya, ya itulah mungkin kelemahan aku itu, nggak terlalu suka yang rame-rame kumpul-kumpul kayak gitu. Jadi ya selama ini sih fokus di bisnis, fokus di keluarga gitu aja gitu. Cuman satu-satunya sih TDA. Oh, TDA spesial ya? Spesial. Oke. Anemon kan sudah sangat terkenal nih, dan setauku logonya baru ya Mbak? Iya. Mbak boleh ceritain nggak perjalanan pergantian logo? Jadi yang pertama sih sejarah Anemon dulu, karena orang mungkin masih penasaran nih, namanya Anemon kok unik sih, apa sih gitu? Gitu, apa yang buat Mbak menamakan Anemon, dan apa, kalau nggak salah ini Anemon logo baru nih setelah pandemik ya? Iya. Setelah pandemik ya? Boleh diceritain Mbak Mi? Waktu itu tahun 2007 saya memulai Anemon dari privat rumah ke rumah kan ya. Waktu itu belum ada brand sama sekali, kemudian nggak kepikiran juga mau bikin brand apa. Yang penting dikasih ngajar, dikasih ketemu anak-anak, itu tuh udah seneng banget gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, customer makin banyak, saya merasa bahwa ini harus diseriusin nih gitu, supaya orang juga trust sama kita. Kalau nama Anemon sendiri itu diambil dari sebuah film Finding Nemo, di mana Nemo tinggal di dalam satu terumbu karang yang namanya Anemon. Nah, cerita dari Nemo ini sendiri pun sangat menginspirasi saya. Nemo tinggal dengan ayahnya, yang suatu hari dia tuh diculik oleh seorang penyelam. Ketika ayahnya bingung untuk mencari Nemo, bertemulah ayahnya ini dengan satu ikan kecil yang namanya Dory. Dory adalah ikan kecil yang bisa membaca. Nah, dia membaca alamat sang penyelam itu di kaca selam yang jatuh ke laut. Akhirnya dari situlah mereka menemukan Nemo. Nah, makna dari film ini yang saya rasakan adalah betapa pentingnya keterampilan membaca bagi seseorang untuk bisa eksplor dan ingin mencapai tujuan apapun. Jadi langkah awal seseorang untuk bisa mengelilingi dunia, mengarungi dunia itu adalah keterampilan membaca. Itu sangat penting. Makanya saya mengambil nama Anemon ini untuk bisnis yang saya tekuni sekarang, seperti itu. Oke. Cerita dari berpindah atau berubahnya logo Anemon setelah berapa lama tuh Mbak? Setelah 13 tahun. 13. 13. Apa yang buat Mbak Ami berubah? Awalnya kan itu saya sendiri yang bikin logo yang pertama ya. Yang pertama dengan filosofi bahwa seseorang anak akan lebih ceria, lebih happy karena dia bisa
mengikuti pelajaran apapun, dia bisa mempelajari ilmu apapun karena dia memiliki satu keterampilan membaca. Banyak anak-anak yang ternyata dia nggak bisa baca itu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang-orang di sekelilingnya gitu. Dan ketika dia sudah bisa membaca, dunianya pun akan berubah. Jadi lebih luas untuk dijelajahi gitu. Nah, di logo yang pertama itu ada anak kecil tersenyum sedang membawa buku. Ya, di mana di belakangnya itu ada kayak tentakel-tentakel, itu anemon, tempat tinggalnya anak-anak yang happy, yang sedang belajar membaca. Nah, setelah 13 tahun, akhirnya saya berpikir untuk meredesain dari logo itu, gitu. Karena kita sudah masuk ke dunia digital ya. Jadi logo yang kemarin itu sepertinya kurang cocok gitu, dan memang harus diperbarui ya tampilannya supaya lebih fresh, kemudian lebih eye catching juga, dan kita juga konsul dengan pakar brand untuk bisa mentransfer apa yang kita inginkan. Nah, kalau logo yang baru ini logonya sederhana juga, logonya pun diganti menjadi logo gajah. Dewa Ganesha ini adalah dewa ilmu pengetahuan. Jadi, tapi tidak yang kalau sekolah-sekolah atau universitas itu kan menggunakan Ganesha yang bentuknya simbol banget, simbol Ganesha banget gitu. Untuk bisa menyesuaikan dengan karakter anak-anak, ya jadi kita ubah. Tapi itu kayak bacanya Mai ya? Iya, iya. My Anemon itu adalah aplikasi. Aplikasi. Jadi kita transformasi operation digital learning, kemudian bisnis modelnya juga nanti akan digital, dan semua itu akan dimasukkan ke satu aplikasi yang namanya My Anemon gitu. Jadi ini udah pembaruan ya Mbak ya untuk ininya. Nah, total sekarang berapa franchise, berapa murid dan berapa guru Mbak Mi? Kalau sekarang franchise-nya ada 150 ya. Wow. Kurang lebih. 150 di beberapa kota di Indonesia. Oh, itu udah nggak di Bali lagi, berarti udah luar ya? Iya. Udah di luar, ada di Surabaya, di Yogyakarta, Medan, Banyuwangi, nanti coming soon-nya di Semarang. Jakarta. Madiun juga ada. Jakarta belum. Berarti masih ada peluang tuh. Masih banyak banget peluangnya. Nah, pandemi ini kan Mbak Ami sempat tutup ya, yang sebelumnya ya, dan itu malah jadi merubah, malah lebih maju dengan menciptakan produk digital kan, yang tadi Mbak Ami bilang itu ya. Nah, kendala terbesar yang kemarin pandemi itu apa Mbak? Loss-nya apa? Yang gain-nya kan salah satunya bagusnya ya perubahan logo itu udah salah satu terjadi ketika pandemi. Tapi yang the most loss-nya apa? Kehilangan apa yang paling banyak tuh? Waktu itu tahun 2020 ya, mulai pandemi, ya kita cukup kaget juga sih, karena memang ini digital kan sudah di-plan sejak akhir tahun 2018 gitu. 2018 itu udah mulai kita planning jangka panjangnya bahwa kita akan digital dalam 5 tahun ke depan gitu. Tapi semenjak ada pandemi kita harus benar-benar percepat, melakukan percepatan supaya, karena nggak mungkin kan akan selalu manual gitu. Pandemi ini juga efeknya juga ini cukup cepat juga, kita harus mengambil keputusan ini gitu. Mau siap nggak siap. Nah, sementara kalau kita bicara bisnis plan kan harus ada budgeting. Nah, pada saat itu budget yang memang sudah disiapkan itu karena pandemi tutup, jadinya loss-nya di situ. Gitu. Makanya kita sempat pivot untuk bertahan lah, untuk survive gitu dari pandemi. Setelah survive baru kita bisa mikirin nih gimana ke depannya gitu. Jadi paralel sih harus. Nah, pertanyaannya tentang franchise nih Mbak Ami. Menurut Mbak Ami, apakah semua bisnis itu bisa di-franchise-kan? Semua bisnis sebenarnya bisa di-franchise-kan asal franchisable. Asal franchisable. Jadi kita mau punya bisnis apa sebenarnya bisa. Tapi apakah bisnis kita franchisable atau enggak itu tergantung dari bisnis kita. Gitu. Apabila ada teman-teman yang mungkin, karena aku pernah ketemu beberapa teman yang dia juga berpikiran untuk memfranchise-kan. Nah,
yang langkah-langkah pertama atau kalau Mbak Ami bisa kasih basic tipsnya apa sih Mbak gitu, misalnya 3 hal nih teman-teman milikin ini dulu atau harus seperti ini, gimana Mbak Ami? Kalau mau saya mereka udah tadi franchisable, oke nih udah tick nih, terus step-stepnya apa? 3 step pertama yang harus mereka lakukan apa Mbak? Preparationnya gitu. Preparationnya ya, yang pertama mesti harus franchise itu sendiri definisinya kan usaha yang sudah sukses untuk bisa dijalankan atau diduplikasi oleh orang lain. Yang pertama bikin usahanya sukses dulu, baru boleh di-franchise-kan, karena duplikasi usaha yang tidak sukses hanya menduplikasi ketidaksuksesannya gitu. Minimal biasanya kalau usaha franchise berjalan 5 tahun baru dia istilahnya dia sudah melewati fase-fase yang cukup kritis di dalam dunia di dalam bisnis ya. Penelitian membuktikan bahwa 1 tahun pertama itu 94% usaha mati kan. Jadi sisanya itu masih bisa bertahan. Nah, yang bertahan ini mesti harus melewati berbagai macam tantangan sehingga pengalaman-pengalaman suksesnya bisa disistemasi. Oke, sebentar. Ketika Mbak Ami tahun 2007 ya, yang pertama ya, franchise pertama tuh di tahun berapa Mbak? 2012. Oh, berarti emang bener setelah 5 tahun baru Mbak Ami berani atau apakah emang dari awal tuh sudah niat memfranchise-kan atau belum? Enggak ada niat ya? franchise kan. Setelah 5 tahun baru Mbak Ami berpikir ini saat yang tepat untuk bisa buka franchise. Iya, jadi ketemu momentumnya setelah 5 tahun. Itu pun belum tahu juga bahwa ini tuh jalan scale up-nya gimana gitu, karena saya cuma menjalankan aja, waktu itu nggak ada kepikiran untuk yang scale up seperti apa gitu ya. Cuman waktu itu ada momen di mana anak-anak yang belajar itu justru dari daerah-daerah yang jauh gitu, dari luar daerah Denpasar lah, yang kalau kita nempuh perjalanan itu sekitar sejam 2 jam, mereka hanya untuk belajar baca ke Anemone. Makanya saya berpikir gimana caranya supaya anak-anak di daerah ini juga dapat pelayanan dan produk dari Anemone gitu. Tapi dengan kapasitas saya tentunya belum memadai untuk itu kan. Saya berpikir saya harus scale up, tapi saya nggak tahu nih jalan scale up-nya seperti apa. Akhirnya saya memilih mengikuti satu seminar franchise. Di sana dikatakan bahwa kita bisa loh untuk menduplikasi usaha kita asalkan udah sukses, kemudian untuk dijalankan oleh orang lain dimanapun di daerah mereka. Akhirnya saya konsultasi dengan konsultan franchise, kita develop sistemnya, dan ternyata setelah di assessment franchisable ya, kita bisa ya minimal kita punya tiga cabang dulu, 3 cabang, kemudian baru bisa di-franchise-kan gitu. Karena kalau misalkan baru 1 tahun, meskipun itu perusahaan udah profit, udah customer-nya udah banyak, tapi fondasinya belum kuat, kalau kita franchise-kan itu kan memang cepat akan bisa buka cabang banyak gitu, tapi kalau fondasinya nggak kuat justru akan jadi bumerang gitu, Mbak. Oke, jadi minimal sukses dulu. Patokannya tuh kemungkinan antara 5 tahun ya Mbak ya. Iya, 5 Kedua tahun. juga franchisable. Terus sistem ya, dan sistem harus punya sistem. Sistem, kemudian juga ini punya support system. Support system. Ya, harus ada support sistemnya untuk para franchisee. Nah, dari yang Mbak Ami sebutkan itu yang paling jadi kendala Mbak Ami apa? Atau yang Mbak Mi pikir nih untuk orang yang mau franchise ini loh yang paling dasar atau yang paling kendala yang harus diinin dulu? Untuk orang yang mau memfranchise-kan atau merekrut franchisee-nya? Mereka yang mau franchise. Oh, mau franchise. Sistemnya dulu sih. Sistemnya dulu kita mesti tahu perjanjian ya. Perjanjian waralabanya tuh harus kuat. Kemudian sistem rekrutmennya juga mesti harus ada selection prosesnya sih. Kadang-kadang kesalahan saya dulu, saya pertama franchise saya nggak tahu bahwa franchisee itu mesti harus melewati proses selection, kayak nggak punya dulu. Jadi orang yang mau beli ya udah saya jualin. Selama dia mampu, dia punya uang, saya jualin gitu. Tapi setelah berjalan ternyata tidak satu visi misi, tidak satu value, akhirnya rontok gitu. Jadi bikin masalah. Jadi Mbak Ami sendiri punya kriteria, istilah sekarang ada checklist, bukan hanya uang, tapi ada value sekretariat lagi, value apakah bisa mengikuti Anemone. Kalau franchise itu berapa lama sih? 5 tahun ya Mbak? Biasanya 5 tahun biasanya perjanjian franchise-nya. Intinya brand-brand yang tidak mudah untuk mencari orang yang bisa sejalan terus. Iya. Istilahnya, dan kita juga perusahaan Anemone punya batasan
aturan yang harus diikuti gitu. Iya. Yes. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Anemon 2 sampai 5 tahun ke depan tuh udah apa Mbak visinya Mbak? Maksudnya kan sekarang udah ada 5 daerah ya. Sampai mana sih gitu, seberapa sukses sih Anemon nih 2 tahun sampai 5 tahun ke depan, visi Mbak Ami gimana? Kita punya visi besar ya sebagai lembaga pendidikan yang terpercaya untuk mencerdaskan generasi berkualitas. Tapi visi ini kan kita harus turunkan untuk jangka yang lebih pendek, misalkan 2 tahun sampai 5 tahun ke depan. Visinya sederhana aja Mbak Lid. Kita punya produk yang namanya Cara Baca Ajaib. Kita pingin produk Cara Baca Ajaib ini untuk setiap anak Indonesia. Jadi visinya Anemon adalah dalam 5 tahun ke depan cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Jadi dimanapun anak Indonesia berada, kalau mereka nggak bisa baca, mereka harus pakai cara baca ajaibnya Anemon gitu. Caranya seperti apa? Ya salah satunya dengan cara menjadi market leader di daerahnya masing-masing. Dimanapun ada Anemon, di situ kita harus menjadi market leadernya. Yang kedua harus digitalisasi. Kemudian yang ketiga harus transformasi sumber daya manusianya. Itu. Jadi 3 misi itu untuk mendukung visi 5 tahun ke depan cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Oke. Aku masih ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama adalah Mbak Ami kan udah 14 tahun nih, Anemon khusus baca. Tidakkah terpikir untuk membuka line baru? Kayak awalnya kan ada matematika ya kayak Mbak Ami bilang kan gitu. Apakah tetap pokoknya ya kelas baca, atau mungkin nanti kedepannya kemungkinan akan buka cabang-cabang baru, maksudnya yang tidak bahasa atau dikembangkan ke lain? Iya, pasti ada. Pasti kita sudah di R&D tim itu juga udah memikirkan apakah bahasa Inggris, matematika itu sudah ada plan ke depan, karena tidak dipungkiri juga mata pelajaran itu juga penting gitu ya. Tapi sebelum melangkah ke sana, saya melihat ada banyak hal ya yang mesti harus dipertimbangkan. Kalau saya pingin palu gada bisa gitu. Jadi misalkan banyak nih orang tua yang nanya, kok di sini di Anemon nggak ada bimbel sih, kok di Anemon nggak ada bahasa Inggris, ayo dong bikin bahasa Inggris atau apa gitu. Dan itu sering sekali dipertanyakan oleh franchisee. Miss, ini banyak orang yang minta loh. Oke, saya bilang seperti ini, apakah Anda sudah siap? Apakah Anda sudah siap di outlet Anda ada bimbel? Kita bikin usaha ini bukan hanya sekedar menyediakan apa yang customer minta, tapi kita memang harus expert di bidang ini dengan melahirkan kualitas. Dengan market leader yang tadi. Iya, menjadi market leader. Kalau misalkan kalau ada orang bahasa Inggris minta bahasa Inggris kita layani, kita minta matematika kita layani. Terus gimana dong? Apakah SDM-nya sudah siap? Apakah gedungnya sudah siap? Terus seberapa siap operasional untuk mendukung itu? Karena kan yang namanya bisnis kita bicara harus ada sumber daya manusia. Kalau misalkan sekarang 1-2 orang yang minta terus kita sediakan, kalau yang nggak ada, gimana? Sementara guru baca ini tidak bisa dicampur dengan guru bahasa Inggris, guru matematika. Kalau kita mau, misalkan tempat-tempat les yang lain mungkin menyediakan semuanya dengan 1 guru. Tapi gimana dengan kualitasnya? Nah itu yang kita tidak mau. Kalau kita mau hanya income aja, ya pasti kita udah lakukan. Tapi sekali lagi yang terpenting adalah kualitas hasil belajar itu yang utama. Jadi masih kalau memang mau dikeluarkan itu kalau memang udah siap. Masih di daftar list ya? Oke. Nah kembali lagi ke TDA kayak komunitas, kan kalau nggak salah ada beberapa temen yang sudah menjadi partner ya, franchise ya. Tadi kan juga Mbak Wim bilang nih harus sesuai value dan peraturan perusahaan. Kalau in term of yang lainnya apa sih Mbak? Jadi teman-teman bisa tahu nih kalau misalnya mereka mau ambil franchise Anemon tuh apa aja sih syarat-syaratnya? Apakah kayak misalnya tempat, guru, apa aja Mbak? Jadi sekarang waktunya promosi gitu. Kayak, ini teman-teman udah ada beberapa teman TDA dan kalau teman-teman mau, misalnya kesempatan bisnis apa sih yang bisa Anemon tawarkan gitu loh? Oh gitu. Ya dengan franchise ini, aku belum sekarang, itu nanti kan beberapa tahun yang akan datang. Gitu. Apa ya? Ya sebenarnya kan kalau kita bicara bisnis pendidikan unik ya, unik. Jadi nggak bisa kita ngomong tentang bisnisnya seperti ini, peluang bisnisnya ada, marketnya besar sekali gitu. Jadi
kenapa marketnya besar dan tidak pernah selesai ya, nggak pernah habis, karena kan setiap tahun tuh pasti ada anak yang dilahirkan dan setiap tahun ada anak yang akan butuh baca gitu. Jadi long term lah kalau bisnisnya ini. Nah, kalau untuk franchisee idealnya sendiri sebenarnya dia harus mengoperasikan outletnya, bisa menjadi owner operator. Tapi kalau misalkan ada kendala tidak bisa mengoperasikan secara langsung, bisa untuk merekrut koordinator. Nah, jadi ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Jadi koordinator inilah yang akan kita latih untuk mengelola outlet. Gitu. Tapi owner sendiri mempunyai peran yang sangat penting di dalam menetapkan strategi-strategi outletnya. Nah, maka dari itu kita ada juga support sistem ya untuk para owner, para koordinator dan juga staf guru gitu. Kemudian syaratnya lagi adalah ya pastinya memiliki modal yang cukup untuk bisa mungkin sewa gedung, kemudian operasional di awal. Terus apa lagi ya? Kalau guru itu direkrut sendiri oleh owner, jadi kita training. Kalau tempat Mbak, apakah Mbak Ami ada syarat misalnya harus depan jalan atau apa gitu? Ada, nanti kita ada analisis. Ya? Ada analisa jadi lokasi. Ada tim survei ya? Ada tim surveinya juga, yang nanti menilai apakah lokasi ini layak atau enggak gitu. Gitu. Apalagi ya? Terus udah tuh sistem guru tadi udah. Kalau untuk kayak materi semuanya disediakan di Anemon ya Mbak ya? Iya. Sistem kalau training sendiri udah lengkap sih, dari guru, koordinator, owner. Bahkan kita kemarin ada sesi one on one coaching gitu ya, untuk dalam 1 tahun itu apa sih permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh owner di lapangan gitu. Kayak pemain bola gitu yang di lapangan kan tahu untuk permasalahan secara mendetail. Jadi kita mentoring gitu dari tim pusat. Jadi bagusnya ada 2 pilihan. Kalau misalnya dia tidak menjalani langsung, ada Mbak Ami punya tim yang bisa koordinator gitu. Bukan, jadi ownernya yang rekrut koordinator. Jadi nunjuk orang secara langsung gitu. Tapi Anemon tidak menyediakan dari Anemon nih kita punya manajemen gitu nggak ya? Enggak ada. Jadi memang konsepnya itu memang owner operator. Konsep franchise-nya, tetapi bisa diwakilkan oleh orang kepercayaan gitu. Jadi direkrut, dan orang yang direkrut ini juga kita harus seleksi juga. Layak nggak dia jadi koordinator, supaya nggak sekedar memilih tapi ternyata nggak bisa ngelola outlet, nggak bisa ngembangin outletnya gitu. Oke. Nah yang terakhir nih, kan kalau dibilang segi bisnis udah 14 tahun nih, udah lewat beberapa badai ya. Nah, the best advice atau tips Mbak Ami apa sih buat kita teman-teman yang dalam keadaan ini, bukan sih kita nggak mungkin bisa ngalahin Anemon atau bisa nyanyi, tapi setidaknya tips apa sih yang buat Mbak Ami itu bisa bertahan di bisnis ini? Jadi untuk bisa membuat bisnis itu besar dan kuat, saya percaya bahwa bisnis itu harus melewati 5 tahapan. Yang pertama adalah tangga starting. Di tangga starting ini kita baru memulai bisnis, entrepreneurship skill kita harus kuat, mental kita harus diasah gitu ya. Fokus kita adalah bagaimana mendatangkan uang atau cash ke dalam bisnis kita dengan fokus ke cash. Jadi harus ada cashnya. Fokusnya apa? Kegiatannya marketing, selling, dan branding gitu. Di tahapan yang kedua, di tahapan profiting, baru kita memikirkan keuntungan. Jadi supaya bisnis ini tetap bisa running, harus ada profit yang didapatkan. Gimana caranya? Ya kita harus punya keterampilan untuk mengelola keuangan, kemudian untuk merekrut SDM, ya. Kemudian di tahapan yang ketiga itu ada tahapan systemizing. Di tahapan systemizing ini kita belajar bagaimana membukukan, menulis apa yang selama ini kita lakukan, yang sukses kita lakukan, dengan cara membuat SOP, kemudian membuat KPI, membuat job desk, dan kita mulai sistemasi bisnis kita. Setelah kita sistemasi, baru kita boleh duplikasi, multiplikasi gitu, scaling up, apakah dengan membuka cabang, dengan franchise, dengan reseller, dan lain sebagainya. Itu. Jadi setelah itu baru kita boleh menikmati hasilnya dan menginvestasikannya ke bisnis yang lain mungkin gitu. Jadi kalau misalkan hal itu dilanggar, misalkan dari tangga starting diloncat dari tangga starting langsung multiplying, jadi pondasinya nggak kuat gitu ya, karena kita nggak punya pengalaman sukses untuk bisa diduplikasi ke orang lain. Proses. Iya benar. Nah berarti Mbak Ami sekarang di proses
ke 4 multifly ya? Atau udah mau proses ke investing? Ya, kita nggak bisa bilang bahwa kita di multiplying terus kemudian kita nggak melakukan yang di bawah-bawah ini, tetap kita lakukan, tapi fokusnya sekarang di multiplikasi, ya. Which is nanti ada untuk investing itu yang tadi mungkin mau nambah misalnya pelajaran lain gitu ya Mbak? Mungkin nanti kita memikirkan exit strateginya. Misalkan sekarang kita lagi ada di bisnis ini, kita mau bangun bisnis baru, boleh kalau sudah sustain ya bisnis yang lama gitu. Nah, aku todong nih, apakah Mbak Ami bersedia ke depan untuk buka ini kelas untuk WhatsApp atau Zoom? Oh, bersedia. Q&A ya, ada di TDA tuh ada baru di Zoom. Nih, nanti aku info. Iya. Jadi ini kan berat nih 5 nih, tadi kan kita udah dengar nih, tapi lebih bagus mungkin Mbak Ami bisa nanti sharing lagi. Iya. Kalau WhatsApp menurutku kurang cocok, mungkin di Zoom ya Mbak. Boleh, Mbak boleh. bisa bikin presentasi Iya. atau apa gitu. Dengan senang hati. Oke, udah. Kata-kata terakhir mungkin Mbak Ami, motivasi terakhir buat kita. Dalam berbisnis, kita pasti akan melewati proses, tantangan, rintangan, dan banyak hal ya. Tapi percayalah, ketika kita berbisnis, kita tidak hanya mengabulkan impian-impian kita, tapi juga mengabulkan impian banyak orang. Tetap semangat, tetap berjuang, dan tetap menjadi saluran berkat bagi sesama. Kolaborasi untuk negeri. Kolaborasi untuk negeri. Thank you Mbak Ami. Thank you.